Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk dapat mempersiapkan diri kita dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Saudaraku yang terkasih, satu kerinduan yang tidak boleh lekang di dalam kehidupan kita adalah kita selalu rindu untuk dapat menerima kebenaran yang berasal dari Tuhan, agar hidup kita, saudara-saudaraku, selalu menekankan hal-hal yang mengajar kita tentang hidup dalam kebenaran itu. Saatnya kita kembali diberikan Tuhan kesempatan yang berharga di hari Minggu ini untuk dapat merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Saudaraku, kita terlebih dahulu meminta pertolongan di dalam iman dan pengharapan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang boleh kami terima dan pakai di dalam hidup kami. Kiranya kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar akan nyata bagi setiap orang yang percaya, agar senantiasa di dalam merenungkan firman ini, boleh kami berbagi, boleh kami menguatkan, boleh kami membimbing adik-adik kami di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Berkati seluruh persiapan dan perenungan ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang menjadi invokasio ataupun ayat hafalan kita di hari Minggu ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Begitu juga saudara-saudara yang menjadi bahan bacaan di ibadah remaja kita di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Amsal 13 ayat 4. Yang menjadi tema kita adalah bekerja dan melayani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak jenis pekerjaan. Ada guru, ada dokter, ada pedagang, ada petani, dan masih banyak lagi. Apapun yang menjadi pekerjaan seseorang itu, hendaklah dikerjakan dengan sepenuh hati. Sama seperti Paulus di dalam Alkitab, memberikan satu motivasi dan contoh kepada setiap pembaca dari surat-surat yang dia sampaikan, termasuk yang menjadi bahan renungan kita di hari Minggu ini. Apakah yang menjadi pekerjaan Paulus? Dan bagaimanakah Paulus bertanggung jawab mengerjakan pekerjaannya? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita belajar lewat firman Tuhan hari ini yang boleh kita sampaikan kepada adik-adik kita sekalian. Paulus atau Saulus, yang juga dikenal sebagai Paulus dari Tarsus. Kita semua mengetahui bahwa Paulus merupakan seorang pekabar Injil.
Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab kita sebagai orang Kristen. Begitu juga Paulus, seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani ataupun Helenis dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia yang sekarang disebut Turki. Dia dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi yang menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya murid-murid Yesus, dan sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan menuju kota Damaskus, Paulus berubah menjadi seorang pengikut Yesus. Luar biasa sekali bagaimana ketika Paulus berubah menjadi seorang pengikut Yesus. Sewaktu berada di kota Korintus, Paulus bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama tentunya, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka memiliki keahlian yang sama, yaitu sebagai seorang tukang kemah. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun Paulus dididik sebagai seorang rabi, ia juga diajarkan bisnis membuat tenda. Kilikia, provinsi asli Paulus, terkenal akan produksi pakaian dari bulu kambing yang bisa menghilangkan kelembapan dan cocok untuk bahan tenda. Jadi adalah wajar sekali bahwa ia tentunya telah diajarkan bisnis membuat tenda. Harus juga disimak bahwa kata Yunani yang diterjemahkan para pembuat tenda artinya juga adalah para buruh di pabrik kulit. Paulus adalah seorang perajin pakaian dan kulit yang terampil. Sewaktu Paulus pertama kali tiba di Korintus, menjadi buruh kasar tampaknya merupakan suatu keharusan finansial. Namun begitu saudara-saudara, ketika kondisi keuangannya bahkan telah membaik, ia terus bekerja dengan tangannya. 1 Korintus pasal 4 ayat 12. Berusaha untuk menghindari tuduhan bahwa ia penginjil demi uang. 1 Korintus 9 ayat 11 dan ayat 12. Paulus bekerja, Paulus berusaha untuk dapat menafkahi hidupnya. Ketulusannya bekerja sebagai penginjil menjadi darah daging untuk dapat Paulus lakukan di dalam kehidupannya. Dari firman Tuhan ini kita banyak sekali belajar bagaimana kita ketika bekerja dan melayani itu menjadi satu panggilan bagi kehidupan kita. Jadi kita boleh berbagi dari pengalaman Paulus sebagai orang yang bekerja menjadi penginjil, dan dia bekerja juga sebagai orang yang memiliki keahlian membuat tenda. Saudara-saudara, bekerja dan melayani seperti Yesus mengajar kita ora et labora, bekerja dan berdoa. Di dalam kehidupan kita melalui tema ini kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan sama seperti yang dilakukan Paulus. Dia melakukan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah mengikut Yesus di dalam hidupnya. Dan bagaimanapun pengalaman Paulus di dalam menjalankan tugas dan pelayanannya, Paulus tidak lupa mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Kita boleh bandingkan Kolose pasal 3 ayat 17. Begitu juga di dalam bacaan remaja Amsal 13 ayat 14. Bekerja itu adalah sebagai berkat Tuhan yang boleh kita tanamkan dan jalankan di dalam hidup kita.
Artinya bekerja itu bukan berarti pekerjaan itu boleh kita lakukan ketika kita sudah tamat kuliah, sudah tamat sekolah, ataupun dan lain sebagainya. Sejak kecil kita sudah diajar untuk dapat bekerja, memberikan pekerjaan dan tanggung jawab dengan apa yang sanggup kita lakukan. Artinya di hari Minggu ini kita akan membawa adik-adik kita agar mereka bekerja juga agar mereka juga mencintai satu pekerjaan. Orang yang mencintai pekerjaan berarti dia mencintai anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena pekerjaan yang boleh kita lakukan, anak kecil tidak akan bisa melakukan pekerjaan orang dewasa. Tapi kelak ketika mereka sudah dewasa, sejak kecil mereka sudah diajar, sudah dilatih, sudah dibimbing, sudah dibina, mereka pasti melakukan satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan ketulusan hati dalam melakukannya. Sehingga di dalam pekerjaan mereka, di dalam pekerjaan adik-adik kita, mereka tidak kecewa, mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut. Sama seperti Paulus melakukan pekerjaan dengan ketulusan hati. Walaupun pekerjaan itu adalah sebagai seorang buruh kasar, tapi bukan itu membuat dia tidak bisa melakukan satu hal yang baik di mata Tuhan. Dia mempergunakan kesempatan untuk bisa membawa orang lain, menginjil orang lain, sehingga orang bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai pelayan KKR, tentu melayani itu bukan sebuah keterpaksaan, tapi karena kita menghargai segala anugerah dan waktu yang boleh kita pakai di dalam hidup kita sebagai pemberian Tuhan. Mari kita boleh bekerja dan melayanilah setulus hati, karena bekerja itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Melayani itu juga dengan sungguh, tanpa pamrih kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang boleh menjadi renungan kita. Sehingga marilah saudara-saudaraku, jadikanlah bekerja itu adalah sebagai suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Artinya di hari Minggu ini, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah kita kerjakan dengan sepenuh hati. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam mengerjakan pekerjaannya. Meskipun ia seorang pekabaran Injil, tapi ia tetap melakukan pekerjaan sebagai tukang tenda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Paulus berusaha agar tidak menyusahkan orang lain, dan ia memakai pekerjaan sebagai tukang tenda untuk menjadi wadah ataupun sarana membangun relasi dengan orang lain, sehingga dengan terbentuknya relasi dengan orang lain dapat menjadi jalan baginya untuk mengabarkan Injil. Luar biasa sekali. Kiranya firman ini menguatkan dan memberkati hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Jadikanlah ini sebagai pengingat bagi jiwa raga kami, agar kami menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.